Hei, Mas, harus jalur sepeda. Bahaya di jam segini udah kalau mau. Hei, masuk jalur sepeda. Halo, halo. Apa kabar? Kembali saya akan ngajak Anda ngobrol, melanjutkan perbincangan tadi pagi ya bersama dengan Bung Rocky. Ini tadi video yang kita putarkan tadi itu adalah kondisi Jakarta ya. Dalam hari ini bagaimana jalur-jalur sepeda sekarang. Ini belum sampai 2 bulan ditinggalkan Anies Baswedan sudah jadi jalur parkir sepeda dan polisi terpaksa harus mengusir para orang-orang yang parkir sembarangan itu. Dan sebenarnya ini kan harusnya tugasnya dari Pemprov DKI ya, urusan jalur sepeda semacam ini ya, Bung Rocky. Ya, itu orang nggak sebut jalur sepeda, itu jalur Anies. Jalur Anies untuk nyebrang dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara, kira-kira begitu tuh. Karena itu harus dihalangi dengan mobil-mobil yang diparkir. Iya. Oke. Jadi kelihatan bahwa membersihkan DKI itu bukannya membersihkan sampah, tapi membersihkan Anies kan. Kan pada Anies sudah kabur dari DKI kan. Ya. Ini gubernur yang agak ajaib sebetulnya tuh. Dia PJ gubernur, Bung Rocky. Anda pasti PJ gubernur. Kalau gubernur tuh Anies. Ini PJ gubernur. Ya, apalagi sebagai pejabat itu, buat apa bikin prestasi? Kan dia memang tidak ditugaskan untuk bikin prestasi. Dia ditugaskan untuk merawat yang ada sampai ada gubernur baru itu. Nanti gubernur baru yang bikin prestasi itu. Dia nggak ada legitimasi, ngapain berupaya untuk mendelegitimasi orang yang reputasinya udah dicatat sebagai gubernur. Jadi tugas pejabat gubernur adalah mewujudkan impian-impian masyarakat Jakarta yang dititipkan pada Anies. Nah, Anies sudah berhenti, maka titipan itu dialihkan pada pejabat gubernur. Karena dia cuma pejabat. Lain kalau dia dipilih oleh rakyat dan rakyat bilang lakukan sesuatu untuk deanisisasi, mah dia lakukan itu dong. Kan dia nggak diperintahkan untuk membatalkan proyek Anies kan. Warga DKI nggak pilih dia kok. Jadi etika itu yang dia mesti pahami lebih awal itu. Beliau harus pahami itu. Itu soal pertama. Jadi sekali lagi proyek menghalangi Anies itu bahkan terhadap pesepeda-sepeda yang dianggap nanti akan nyoblos Anies kan. Padahal yang goes itu kebanyakan adalah warganya Ganjar sebetulnya kan, atau warganya ya itu warga Jokowi sebetulnya. Ya, pendukung bukan warga, pendukungnya Ganjar. Ya, kalau warga Ganjar lah itu. Kalau warga Ganjar berarti ada di Semarang. Ya. Nah ini memang kelihatan sekali, agak ajaib ya. Memang saya lihat pejabat gubernur ini kok dia kelihatannya lebih powerful dibandingkan gubernur yang sesungguhnya gitu. Karena dalam waktu nggak baru 1 bulan dia bisa mengganti sekda. Bayangkan, saya mendengar cerita dari teman-teman di internal Pemprov DKI bahwa sebenarnya dulu Anies juga ingin mengganti sekda ini karena ini memang jujur bukan pilihan dia lah gitu. Tapi itu dihalangi oleh Presiden Jokowi pada nggak disetujui gitu. Alasannya pada waktu itu belum sampai setahun atau apa gitu. Tapi ketika di Heru Budi tiba-tiba langsung diganti kan ini juga menarik. Belum lagi ada program-program lain banyak sekali, Bung Rocky. Slogan Jakarta yang diubah. Sekarang Jakarta untuk Indonesia dengan alasan karena Jakarta mau pindah ke ibu kota mau pindah dari Jakarta, terus kemudian juga ada beberapa taman peninggalan Anies dan sebagainya yang tadinya di Eko Park Tebet gitu, yang tadinya dijadikan taman terbuka sekarang dipagari dan sebagainya. Jadi kelihatan sekali ini ngapain dia seperti ini ya pejabat gubernur ini. Ya, yang paling bagus konsisten aja, rubah semua yang ditinggalkan Anies dan kembalikan pada Batavia yang dibangun oleh Jan Pieter Soenkoen. Jadi jadikan lagi kota tua itu sebagai penjara itu kan begitu ya. Kalau mau konsisten kan. Jadi sayangnya Pak Budi yang Heru Budi ini reputasi Anda itu akan hancur karena Anda jadi sekedar obeng yang disuruh untuk buka skrupnya Anies kan. Kan nggak begitu dong. Jadi etika kita itu justru kita ingin manfaatkan supaya Anda selamatkan Anies, reputasi Anies gitu. Supaya Pak Jokowi juga diselamatkan oleh orang yang akan menggantikan Pak Jokowi. Kan begitu kan? Kalau nggak nanti jadi dendam juga. Oh, kalau begitu nanti Pak Jokowi nggak akan kita lindungi tuh. Seperti pejabat gubernur tidak melindungi pemulanya tuh. Sebagai predecessor, dia justru jadi successor dari proyek-proyek Anies. Kan mestinya itu kan.
Kan Anies tetap dipilih oleh rakyat, dia tidak dipilih, maka tugas dia adalah melanjutkan apa yang dipilih oleh rakyat. Itu jadi dasar etisnya dan logikanya itu nggak jalan. Jadi saya nasihati, bukan nasihati, saya sapa gubernur supaya jadikan Jakarta itu bukan tempat arena balas dendam tuh. Karena ini ibu kota disorot oleh semua orang dan seluruh Indonesia akan menilai Anda. Demikian juga publik internasional. Kan ini semua bocor ke mana-mana kan. Nanti environmental goeser dunia itu akan menganggap bahwa ini gubernur doesn't speak environmental ethics karena menghalangi orang naik sepeda. Jadi bahaya betul kota metropolitan kalau sekedar diisi oleh politik balas dendam. Itu pesan saya pada yang terhormat Bapak Heru Budi Heru apa Heru Budi? Heru Budi Hartono ya. Heru Budi Hartono. Itu ya. Intinya itu. Ya. Karena ini kalau memang ini ya Bung Rocky, kalau dia kemudian targetnya itu mendowngrade Anies dengan menghancurkan warisan-warisan yang dia tinggalkan, yang marah saya kira bukan Anies. Ini malah alih-alih nanti dia salah loh ini strateginya. Ini kalau alih-alih orang makin sebel sama Pak Jokowi karena tahu bahwa dia ini adalah bagaimanapun juga proksi Pak Jokowi kan gitu. Orang yang ditempatkan Pak Jokowi di DKI Jakarta. Ya itu udah terjadi itu. Orang menganggap dia disuruh Jokowi dan orang akan musuhi Jokowi karena menganggap ngapain musuhin Budi Heru atau Heru Budi, kan dia cuma skrup, bukan skrup tadi, obeng. Dan obeng itu ya driver aja, screwdriver itu kan ada yang gerakin obeng itu. Jadi Pak Jokowi akan kena getahnya nanti itu, sayang betul tuh. Kita ingin politik jangan dendam-dendaman lah. Berprestasi lalu kalau kita bilang Anies buruk, nah ganti dengan orang atau beri pesaingnya yang lebih baik dari Anies kan. Siapa pesaingnya? Ya bukan dirinya sendiri pesaingnya, wong dia nggak dipilih kok. Jadi itu intinya. Jadi di dalam bawah sadar Pak Budi Heru ini dianggap bahwa dia itu harus mempromosikan diri sebagai alternatif Anies. Loh bukan, kalau dia mau jadi alternatif, dia masuk dalam kompetisi. Dia ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Akibatnya semua perbuatannya akan kembali pada yang menunjuk. Dan perbuatan buruk itu akan berakibat pada memburuknya reputasi Pak Jokowi kan. Hanya itu dasarnya tuh. Ya, tapi kalau soal prestasi ternyata Heru Budi ini udah punya prestasi, Bung Rocky. Dia baru saja dapat penghargaan ini sebagai pembina HAM. Oh, itu kepala daerah sebagai pembina HAM nih. Oleh siapa yang kasih penghargaan itu? Kelihatannya Kumham ya, karena ini yang hadir juga. Saya baca di beritanya ini sejumlah gubernur mendapat sejumlah gubernur dan instansi peringatan HAM. Kemenkumham beri pernyataan, beri penghargaan kepada sejumlah instansi dan juga ada kepala daerah juga ini. Terus kemudian ini yang hadir juga Pak Wapres Ma'ruf Amin dalam kegiatan itu gitu. Ini juga hukam ini nggak paham apa itu HAM tuh. HAM itu adalah pengawasan masyarakat sipil terhadap negara itu. Jadi objek pengawasan masyarakat sipil adalah negara. Sekarang negara kasih penghargaan HAM. Loh itu hak masyarakat sipil untuk memberitahu bahwa oke, dia apa namanya friendly hak asasi manusia tuh. Biasanya LBH yang kasih penghargaan, Amnesty International kasih penghargaan. Dulu bupati-bupati gubernur di Jawa yang ramah HAM itu kita kasih penghargaan. Saya berapa kali jadi juri di situ tuh. Nah saya nggak pernah jadi juri atas nama negara. Negara tidak boleh memberi penghargaan HAM karena negara adalah objek pengawasan HAM. Kan itu intinya kan. Jadi ngaco ini dalil-dalil kita udah ngaco. Di mana di dunia ini ada negara memberi penghargaan padahal dia sendiri adalah objek dari pengawasan HAM. Kan yang disebut pelanggaran HAM itu bukan antara individu. Pelanggaran HAM terjadi kalau negara melakukan kejahatan atau tidak membela warga negaranya. Itu artinya negara berbuat kejahatan. Jadi negara selalu potensi berbuat kejahatan, bukan berbuat kebaikan. Itu lain lagi itu. Nah, dalam doktrin hak asasi manusia, negara itu adalah objek, bukan subjek untuk memberi penghargaan. Dia dinilai oleh masyarakat sipil, bukan dia menilai dirinya sendiri. Karena itu negara menilai dirinya sendiri kan. Pejabat gubernur diangkat oleh presiden, lalu presiden bilang, Anda saya kasih penghargaan. Nah, ngapain? Melalui Menteri Hukum dan HAM juga. Ini Menteri Hukum dan HAM juga nggak ngerti fungsinya. Bahwa dia itu bukan pemberi penghargaan, dia itu diberi tugas untuk mencatat pelanggaran hak asasi manusia tuh, lalu dilaporin Komnas HAM, lalu Komnas HAM call masyarakat sipil, bagaimana keadaan HAM, masyarakat sipil kasih datanya tuh, itu urut-urutan berpikirnya tuh. Jadi sebaiknya dikembalikan itu karena nggak pantas, itu semacam jeruk nanam jeruk tuh kalau negara memberi penghargaan kepada
gubernur. Tapi saya jadi berpikir lain ya, Bung Rocky ya. Ya karena menurut saya satu tentu tadi menurut Anda pemerintah tidak boleh memberikan penghargaan. Kedua menurut saya jadi bertanya-tanya sejak kapan penilaian itu sejak kapan? Bagaimana mungkin ada orang yang belum 2 bulan bekerja? Kan dia dilantik itu kan Oktober ya, 17 Oktober. Sekarang aja baru tanggal 13, belum sampai 2 bulan gitu dan penghargaannya diberikan tadi malam gitu. Jadi atas dasar apa? Saya khawatir justru ini ada dua sisi yang rupanya penugasan Pak Heru Budi di Jakarta ini. Satu sisi dia downgrade Anies, kemudian dia di branding gitu sebagai sebuah figur antitesa dari Anies gitu, bahwa dia berprestasi. Dan setelah saya ke sebelumnya karena dapat banyak kiriman dari teman-teman ini yang protes, bagaimana mungkin para buzzer kok membandingkan kinerja Anies selama 5 tahun dengan kinerjanya Heru Budi yang 1 bulan. Ya kalau saya waktu itu menanggapinya, ya kalau udah buzzer ya nggak usah diurusin gitu. Tapi kalau kemudian ada instansi pemerintah yang memberikan penghargaan, nah, saya mulai bertanya-tanya, kan kita punya pengalaman begitu, tiba-tiba ada yang diberi Menteri Keuangan terbaik di dunia, ternyata faktanya enggak kan gitu. Faktanya utang nambah terus. Nah ini juga bisa begitu loh Bung Rocky. Itu artinya Heru Budi ini pejabat gubernur memang diarahkan untuk mengumpulkan medali itu. Okay. Dan kalau bisa secepat-cepatnya supaya nanti kalau dia jadi permanen gubernur dia bisa pamerkan bahwa saya dapat medali ini, medali itu. Padahal bukan itu yang kita sebut sebagai kompetisi kepemimpinan tuh. Jadi sekali lagi kita ingin tegur bahwa negara ini nggak paham apa yang disebut memberi penghargaan tuh. Jadi nggak boleh negara itu justru berpihak apalagi pada orang yang tidak punya legitimasi rakyat kan. Kan rakyat akan bilang, loh kita nggak angkat dia, ngapain dia dikasih penghargaan atas nama kita? Kan itu negara mengatasnamakan rakyat, rakyat merasa terlindungi, rakyat merasa Jakarta ramah HAM, maka negara membaca kondisi itu, lalu negara bilang atas nama rakyat saya kasih kamu penghargaan. Padahal rakyat lebih kesel pada gubernurnya kan, itu kacau. Jadi nggak ada satu sentimen positif kalau kita lihat. Kalau gubernur itu betul-betul otentik, dia sekedar petugas dari petugas sebetulnya kan untuk mendelegitimasi seseorang yang lagi moncer hidupnya tuh, hidup politiknya tuh. Jadi sebaiknya Pak Heru itu hentikan semua pencitraan itu karena nggak ada gunanya. Anda mesti tahu Anda itu tidak dipilih oleh rakyat. Anda tidak datang ke DKI karena kedaulatan rakyat DKI, enggak. Anda datang karena kedaulatan presiden. Padahal konstitusi kita bilang pemimpin itu dipilih oleh daulat rakyat, bukan oleh daulat presiden kan begitu-begituan. Jadi masukkan dalam kepalamu supaya mengerti bahwa normativity dari politik adalah prestasi yang basisnya kompetisi itu, bukan karena appointed lalu merasa mampu untuk mendelegitimasi seseorang. Jadi sekali lagi ini soal etik sebetulnya. Nanti orang bilang kok nyinyir, bukan nyinyir, prosedurnya udah salah. Prosedur pengangkatan aja udah salah tuh. Diangkat berapa? 2,5 tahun, itu udah gila tuh namanya. Ya. Ini satu paket di mana Pak Jokowi juga belajar bahwa jangan dijebak oleh mereka yang sekedar ingin mengelulukan Anda. Dan Anda akan mengalami hal yang lebih buruk dari Presiden Soeharto. Presiden Soeharto dengan legowo akhirnya mengetahui bahwa bangsa ini mesti diselamatkan. Karena itu saya mundur. Anda sebaliknya tuh, bangsa ini udah terpuruk, Anda justru ingin maju terus kan begitu. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung, dan kita kawal semuanya dengan 0%. Ya, ini etika tertinggi itu. Oke, thank you. Yep.